So guys, tidak bosan-bosan gue membuat konten yang sangat tidak menarik ini, tapi gue harus tetap melanjutkan karena ini adalah tantangan diri gue sendiri, yaitu menamatkan seni menguasai lawan bicara ini guys. Dan di video kali ini kita lanjutkan lagi materinya guys. Dan di sini materinya adalah mengubah pendapat orang lain. Anda sangat mungkin gagal mempengaruhi orang lain karena Anda terlalu terbawa emosi untuk mengubah pendapatnya. Ada dua kemungkinan dalam hal ini. Pertama, Anda menemui jalan buntu. Dalam hubungan pribadi lawan bicara, Anda merasa tidak tertarik lagi untuk menerima Anda. Yang kedua, Anda terlibat konflik dan debat kusir dengannya secara emosional. Hindarilah percakapan yang emosional. Jelaskan dengan sabar kenapa Anda meminta sesuatu hal kepadanya dan kenapa itu sangat penting buat Anda. Ingatlah bahwa Anda mendekatinya untuk mempengaruhinya. Sampaikanlah poin-poin yang menunjang Anda. Mulailah dengan memberi pujian yang ikhlas. Berikan pengantar yang umum bahwa permusyawaratan itu adalah untuk mencari persaudaraan, mencapai kesepakatan bersama dengan kesejahteraan kedua belah pihak dan yang diwakili. Akhirnya pembukaan ini dengan pujian yang tulus. Akhiri pembukaan ini dengan pujian yang tulus. Jika menunjukkan kesalahan-kesalahan orang lain, lakukanlah dengan cara yang tidak langsung. Tunjuk hidung hanya akan membuat lawan bicara Anda kebakaran jenggot. Putarlah kalimat Anda dengan cerdik dengan menunjukkan nama dan per orang. Wendell Phillips berkata, apakah kesalahan itu tidak lain dari pelajaran dan langkah-langkah pertama ke arah perbaikan. Bicaralah tentang kesalahan-kesalahan Anda sendiri sebelum Anda mengecam orang lain. Tunjukkan dulu kesalahan-kesalahan Anda dengan jujur. Selanjutnya, Anda menuju kesalahan lawan bicara Anda secara halus. Berilah perintah dalam bentuk usul. Setiap orang tidak suka diperintah dengan sebuah usulan yang disepakati, orang lain akan menganggapnya sebagai pendapat sendiri, bukan sebuah perintah dari Anda. Usahakanlah untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Jagalah perasaan dan harga dirinya sebagaimana Anda menjaga perasaan harga diri Anda sendiri. Seperti Anda menjaga perasaan dan harga diri Anda sendiri gitu guys. Oke, pujilah perbaikan-perbaikan yang dilakukan orang lain. Sekecil apapun itu, Anda harus memujinya dengan ikhlas dan penuh semangat. Kembalilah pada hati nurani Anda sehingga Anda memenangi pertempuran dengannya. Berilah reputasi atau nama baik kepada lawan bicara Anda supaya ia mempertahankannya. Doronglah dan berilah semangat kepadanya. Bersikaplah seolah-olah kesalahannya mudah diperbaiki dan dilakukannya. Kata Ralph Waldo Emerson, sesuatu yang besar tidak bisa dicapai tanpa semangat. Sedangkan menurut William McAfee, di dunia adalah milik orang yang bersemangat yang bisa menjaga ketenangannya. Usahakanlah supaya lawan bicara Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Pintar-pintarlah bercermin dan dalam arena yang kompetitif ini. Utarakanlah kata-kata Anda, bicaralah dengan jelas, jangan menggumam. Jika orang selalu meminta Anda mengulang kata-kata, cobalah untuk melatih diri mengucapkan kata-kata dengan jelas. Seperti yang gue lakukan sekarang guys. Anjay, senggol dong. Ucapkan kata-kata dengan jelas. Orang akan menilai kompetensi Anda lewat kosakata yang diucapkan. Jika Anda tidak yakin untuk mengucapkan sesuatu kata, jangan gunakan kata itu. Gunakan kata-kata yang tepat. Jika Anda tidak yakin dengan arti sebuah kata, jangan gunakan. Bukalah kamus dan mulailah belajar satu kata baru setiap hari. Gunakan sesekali kata baru itu dalam percakapan sepanjang hari. Perlambatlah cara bicara Anda. Orang akan mengetahui Anda sedang cemas dan tidak percaya diri jika Anda berbicara dengan cepat. Namun hati-hati, jangan memperlambat bicara pada titik di mana orang mulai menyelesaikan kalimat Anda hanya untuk membantu Anda selesai berbicara. Kembangkan suara Anda.
Suara yang tinggi atau melengking tidak dianggap sebagai sebuah kewibawaan. Nyatanya suara yang tinggi dan lembut akan membuat Anda seperti mangsa bagi rekan kerja yang agresif atau membuat orang lain tidak menganggap Anda secara serius. Mulailah untuk berlatih menurunkan nada suara. Cobalah untuk menyanyikan lagu-lagu favorit Anda, tetapi dengan oktav yang lebih rendah. Berlatihlah, niscaya setelah beberapa lama nada suara Anda akan mulai merendah. Hidupkan suara Anda. Hindari suara yang monoton dan gunakan suara yang dinamis. Nada suara harus naik dan turun secara periodik. Penyiar radio adalah contoh yang bagus untuk urusan ini. Gunakan volume suara yang sesuai. Dengan situasi. Bicaralah dengan suara lebih lembut jika Anda seorang diri dan akrab dengan lawan bicara. Bicaralah dengan suara yang lembut jika Anda seorang diri dan akrab dengan lawan bicara. Bicaralah dengan suara yang lebih besar ketika berhadapan dengan jumlah lawan bicara yang lebih besar atau berada di ruangan yang lebih besar, guys. Pastikan Anda menggunakan tata bahasa yang tepat. Milikilah rasa percaya diri saat berbicara. Tidak perlu risau dengan pendapat orang lain. Jangan memotong pembicaraan orang lain atau ikut berbicara saat orang lain bicara. Tindakan itu akan merusak suasana percakapan. Pemilihan waktu adalah sesuatu yang penting. Pembicara yang baik adalah pendengar yang baik. Reaksi dari lawan bicara dapat memastikan Anda mengerti apa yang sedang dibicarakan. Cobalah untuk berbicara dengan fasih dan pastikan orang lain mendengar Anda ketika berbicara. Jangan terlalu memuji diri sendiri di depan lawan bicara. Sebuah komponen terpenting dan terkuat dari mendengarkan secara aktif adalah refleksi atau dikenal sebagai parafrase. Parafrase membiarkan orang lain mengetahui bahwa Anda berusaha untuk mengerti atau memahami. Parafrase juga mengklarifikasi komunikasi dan memperlambat proses percakapan. Ulangilah apa yang dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa memberikan penambahan apapun. Berikanlah pertanyaan terbuka ketika Anda memerlukan pertolongan saat Anda merasa tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh lawan bicara. Anda dapat melakukannya melalui uji penafsiran tentang apa yang dikatakan olehnya. Misalnya, dimulai dengan pertanyaan apa, bagaimana, tolong, jelaskan, atau gambarkan. Kumpulkanlah semua hal yang telah Anda dengar dan pastikan bahwa Anda memahami apa yang dimaksud orang lain. Hal ini menghindari Anda dari persepsi selektif. Ketika Anda melakukan persepsi secara selektif, maka Anda telah mengharapkan orang lain untuk bereaksi dalam cara tertentu, seperti berdasarkan pengalaman masa lalu atau berdasarkan cara Anda bereaksi. Kemudian Anda memberikan respon terhadap reaksi yang sebelumnya telah ditentukan, bukan yang sebenarnya. Hal ini tidak membantu dan komunikasi yang terjadi adalah komunikasi yang tidak jelas. Menjadi jelas dapat membantu orang lain mengklarifikasi berbagai pilihan yang mungkin. Berikanlah pendapat kepada lawan bicara. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan apakah ia memiliki keinginan untuk mendengar pendapat Anda atau tidak. Jika ia tidak menginginkannya, jangan berpendapat. Berikanlah perhatian untuk menjelaskan apa yang menjadi maksud Anda. Ketika berinteraksi dengan orang lain, Anda akan menerima berbagai pertanyaan yang menstimulasi pemikiran hingga Anda akan melihat perbedaan apa yang menjadi tujuan Anda dengan persepsi orang tersebut. Anda harus fokus dengan berbagai petunjuk yang dibutuhkan guna mendukung penjelasan yang Anda sampaikan. Lakukanlah koreksi dengan segera ketika ia melakukan kesalahan dalam berbicara. Terkadang Anda membuat pertanyaan atau pernyataan yang membuat Anda menyadari dengan segera bahwa terdapat kesalahan dalam pemikiran Anda.
Yang harus Anda lakukan adalah jangan mengingkari kesalahan yang telah Anda buat. Segeralah mengakui dan memperbaikinya. Berhentilah sejenak dan dengarkan lawan bicara Anda ketika Anda berada dalam diskusi atau bertukar pendapat dengan orang lain. Seringkali Anda mengalami kesulitan untuk hanya mendengarkan pendapat orang lain. Wow, Anda merasa takut berpendapat, Anda tidak akan didengar. Untuk menutupinya, Anda akan terus tetap berbicara dan memaksa lawan bicara mendengarkan. Perilaku seperti ini tidak baik dan tidak etis. Paksakan diri Anda untuk mau mendengar apa yang dikatakan olehnya. Ketika Anda berhenti sejenak dan pemikiran Anda masih terus berjalan, Anda tidak akan mampu mendengar apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Oleh karena itu, Anda perlu mendengar apa yang dikatakan olehnya. Sabarlah ketika Anda mendengarkan lawan bicara. Caranya adalah dengan menghindari melakukan prediksi terhadap apa yang akan dikatakan dan tetap fokus pada apa yang sedang dikatakan olehnya. Melakukan prediksi dapat mengarahkan Anda pada kesalahan dalam memberikan respons. Lakukan konfirmasi atas apa yang Anda pahami ketika Anda berinteraksi dengan orang lain untuk pertama kalinya. Kemungkinan untuk terjadinya kegagalan komunikasi sangat besar. Jika Anda tidak yakin tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, berikanlah pertanyaan kepadanya. Jika Anda merasa yakin dengan apa yang Anda pikirkan, jika ada salahnya Anda menyatakan kembali apa yang Anda pikirkan untuk menginformasi pemahaman bersama. Ingatlah pula percakapan sebelumnya agar komunikasi yang terjalin dapat Ingatlah pula percakapan sebelumnya agar komunikasi yang terjalin dapat berjalan berkesinambungan. Semakin banyak yang dapat Anda ingat tentang isi percakapan sebelumnya, Anda akan dapat berkomunikasi secara lebih baik. Jujurlah dengan lawan bicara Anda. Jika semua orang bisa bersikap terbuka kepada orang lain, beberapa orang bahkan tidak dapat mengenali diri mereka sendiri, tidak mengerti apa yang ia butuhkan dan inginkan. Namun ketika Anda berada dalam suatu hubungan, bersikap terbuka adalah hal yang sangat penting. Anda dapat membicarakan banyak hal yang tidak dapat Anda bicarakan sebelumnya dengan orang lain. Bersikap terbuka juga berarti Anda bersikap jujur kepada orang lain. Dalam hal ini, ada kesempatan bagi Anda untuk mengalami rasa sakit atau kekecewaan. Jika Anda bersikap terbuka dan jujur dengan orang lain, Anda juga perlu terbuka pada berbagai cara komunikasi yang berbeda dan mengetahui apa yang orang lain membutuhkan keterbukaan yang sama. Bersikap terbuka dengan orang lain dapat memudahkan Anda dalam mengekspresikan apa yang Anda pikirkan dan rasakan kepada orang lain. Wow, panjang banget guys, udah 13 menit. Ini ada quotes dari So Hok Gie. Walaupun orang berbicara tentang manfaat dan guna, aku bicara padamu tentang cinta dan keindahan. Jadi berbicara dengan tulus itu lebih penting daripada kebanyakan bicara tapi tidak ada isinya guys. Oke, segitu aja mungkin materi kali ini. See you to the next video guys.